Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ayustari dengan NIM I1B1200019 dari kelas R001 Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Kapital, Selekta, dan Bahasa dengan dosen pengampu Ibu Anggi Triandana, SPD, MA. Baiklah, materi yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai hubungan antara bahasa dan sastra. Di sini Krida Laksana dan Joko Kencono berpendapat bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Kerr pada tahun 2014. Sedangkan sastra adalah karya lisan atau tulisan yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keorisinalan, keartisikan, keindahan, dan isi dan ungkapannya. Hubungan antara bahasa dan sastra merupakan dua bidang yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara bahasa dan sastra bersifat dialektalis. Bahasa sebagai sistem tanda primer dan sastra dianggap sebagai sistem tanda sekunder. Ini dikatakan menurut Lotman pada tahun 1984. Dalam sastra, bahasa digunakan sebagai alat atau media untuk mengungkapkan gagasan, ide, serta pemikiran dari seseorang. Dengan kata lain, bahasa adalah suatu alat penghubung antara pembaca dengan pengarang. Menurut Luxemburg Nur, pada tahun 2015, hubungan antara ilmu bahasa dan ilmu sastra sudah ada sejak zaman Romawi kuno dalam teori tentang retorika. Bahasa memiliki pengaruh penting dalam sebuah karya sastra, di mana bahasa menjadi suatu komponen utama dalam pembuatannya. Tanpa bahasa, sastra bagai ada di suatu ruang tak berlampu, yaitu gelap tak bercahaya. Ini menandakan adanya suatu ikatan kuat antara sastra dan bahasa. Selanjutnya yaitu hubungan antara bahasa dan politik. Hubungan antara politik dengan bahasa yaitu penempatan bahasa Indonesia dengan fungsinya oleh negara, di mana fungsi dari bahasa adalah sebagai sarana budaya. Penggunaan bahasa di kalangan politik biasanya menggunakan bahasa yang aktif. Hal ini dilakukan agar menunjukkan kontribusi apa saja yang telah dilakukan terhadap rakyatnya, sehingga rakyat pun tertarik dari bahasa yang diucapkan. Para politisi juga harusnya menyadari bahwa bahasa yang diucapkan akan didengar dari semua masyarakat, baik dari golongan ke bawah, menengah, ke atas, maupun yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi hingga yang tidak mengenyam pendidikan. Sehingga seharusnya para politisi menghindari bahasa-bahasa asing yang sangat sulit dipahami. Lalu biasanya para politisi menggunakan bahasa yang bisa dipakai oleh di kalangan masyarakat pada umumnya. Itulah hubungan antara bahasa dengan politik. Kemudian selanjutnya ada hubungan antara bahasa dan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini fungsi bahasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu membantu dan mempermudah manusia dalam beraktivitas, di mana terutama pada kegiatan telekomunikasi dan industri. Semakin majunya teknologi, yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Kemudian hubungan bahasa dengan ilmu pengetahuan ini yaitu saling bersinergi dengan sisi lainnya, karena bahasa tidak akan berkembang tanpa ilmu. Begitu pula sebaliknya, ilmu tidak akan berkembang tanpa adanya bahasa, karena tidak akan dapat tersampaikan kepada manusia lainnya. Selanjutnya ada materi mengenai tentang pungutan. Pungutan atau yang biasa disebut dengan pembendaharaan ini, bahasa Indonesia diperkaya oleh kata serapan dari berbagai bahasa asing, misalnya dari bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, dan Arab. Kata-kata serapan itu masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui 4 cara yang lazim yang ditempuh, yaitu adopsi, adaptasi, penerjemahan, dan kreasi. Cara yang pertama yaitu cara adopsi, yaitu terjadi apabila pemakai bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing yang diserap secara keseluruhan, seperti kata supermarket, plaza, mall, hotdog. Nah, itulah salah satu penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia melalui cara adopsi. Cara yang kedua yaitu cara adaptasi, di mana terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil makna kata asing tersebut, diserap dan diejaan atau cara penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Contoh katanya itu ada pluralisasi, akseptabilitas, maksimal, dan kado. Itu merupakan suatu kata serapan adaptasi. Kemudian ada cara penerjemahan, yaitu terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam kata bahasa asing, kemudian mencari padanannya dalam bahasa Indonesia.
Misalnya itu contoh tumpang tindih, percepatan, proyek rintisan, dan uji coba. Adalah kata-kata yang lahir karena proses penerjemahan dari bahasa Inggris, yaitu kata overlap, exertion, pilot project, dan tryout. Cara yang keempat yaitu cara kreasi, yaitu terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa sumbernya kemudian mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Meskipun sekilas mirip penerjemahan, cara terakhir ini memiliki perbedaan. Cara kreasi tidak menuntut fisik yang mirip seperti pada penerjemahan. Kata yang ada dalam bahasa aslinya ditulis 2 atau 3 kata dalam bahasa Indonesianya. Boleh hanya 1 kata saja atau sebaliknya. Selanjutnya materi mengenai pungutan leksikal dan pungutan struktural atau serapan leksikal dan serapan struktural. Pungutan leksikal ini sebagian besar pungutan yang terdapat pada suatu bahasa dari bahasa lain bersifat leksikal. Artinya, kebanyakan pungutan yang bersifat struktural kurang sekali. Bersama dengan pungutan leksikal terbawa pula pungutan struktural, pungutan bunyi dari bahasa asing seperti bahasa Arab, Belanda, dan Inggris dapat disebut pungutan bunyi F ke dalam bahasa Indonesia yang terbawa dalam kata-kata sehari-hari seperti fakir, fana, fakultas, faktor, dan fokus. Hendaknya dapat dibedakan antara bunyi dan huruf yang dipakai untuk menuliskan bunyi bahasa itu. Kata-kata yang dituliskan sebagai varian, universitas, televisi di dalam bahasa Indonesia diucapkan sebagai varian, universitas, dan televisi. Jadi secara linguistik yang terpungut adalah bunyi F, sedangkan bunyi V tidak terdapat di dalam bahasa Indonesia ataupun tidak terpungut. Dari adanya pungutan leksikal dapat membedakan antara pungutan dialek, pungutan mesra, dan pungutan kultural menurut Samsuri 1994-52. Lalu pungutan struktural. Pungutan ini adalah semua unsur-unsur bunyi morfem dan kalimat. Pungutan bunyi merupakan bagian dari pungutan kata-kata yang disesuaikan dengan sistem bunyi bahasa penerima. Bunyi Z di dalam kata zaman yang mula-mula secara murni diucapkan sebagai Z, kemudian kebanyakan diucapkan oleh pemakai bahasa Indonesia yang tidak keasing-asikan sebagai J, sehingga kata itu biasa diucapkan sebagai zaman, yang sesuai dengan sistem bunyi bahasa Indonesia dan merupakan penyesuaian. Kata-kata yang ditulis abad, sabtu, sebab, biasa diucapkan sebagai abad, sabtu, dan sebab. Hal ini sebenarnya termasuk penyesuaian struktural karena sistem bahasa Indonesia tidak mempunyai bunyi-bunyi bersuara pada akhiran suku. Kemudian pungutan dalam bahasa Indonesia. Secara sosiolinguistik, masyarakat Indonesia tidak hanya menggunakan satu bahasa, melainkan paling sedikit 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya, dan bahasa nasional. Dengan demikian jelaslah nampak pada pemakai bahasa di Indonesia bahwa mereka merupakan tempat atau lokus persentuhan antara bahasa ibu dan bahasa nasional, dan juga pada sementara pemakai bahasa. Selain itu merupakan tempat persentuhan bahasa ibu, bahasa nasional, dan bahasa asing. Pungutan dari bahasa Indonesia ini dibagi menjadi pungutan dari bahasa pertama dan pungutan dari bahasa asing. Kemudian materi selanjutnya itu yaitu linguistik fungsional. Linguistik fungsional ini dipelopori oleh Roman Jakobson dan Andre Martinet. Kehadirannya sangat berarti dalam upaya menjembati kesenjangan antara linguistik struktural Amerika dan Eropa. Gagasan Jakobson merupakan pengembangan dari pemikiran-pemikiran aliran prahara Jakobson. Jakobson menyejarkan 6 faktor bahasa dengan 6 fungsi bahasa. 6 faktor bahasa itu dipandang dari sudut pembicara, pendengar, konteks, pesan, hubungan, dan kode. Sejajar dengan 6 faktor bahasa ini, Jakobson mengatakan ada 6 fungsi bahasa, yaitu ekspresif, konatif, denotatif, fatik, metalinguistik, dan puitik. Keunggulan dari aliran ini adalah kita dapat mengetahui bahwa setiap fonem atau bunyi itu memiliki fungsi, sehingga dapat membedakan arti. Setiap fonem istilah Martinet ini yang diartikulasikan memiliki isi dan ekspresi, dengan begitu dapat dilihat fungsinya. Kemudian, pada tataran yang lebih besar yaitu sintaksis, aliran ini menekankan pada fungsi preposisi dan struktur kalimat. Maksudnya, unsur linguistik dalam sebuah kalimat dapat dijelaskan dengan merujuk pada fungsi, sehingga ditemukan pemahaman logis yang utuh.
Jadi aliran ini telah berhasil melihat setiap komponen bahasa berdasarkan fungsi dan menginspirasi gagasan adanya relasi antara struktur dan fungsi bahasa. Selanjutnya, di balik kelebihan tentu saja ada kelemahan. Kelemahan dari aliran ini adalah tidak mampu menguraikan fungsi unsur linguistik secara lebih rinci, khususnya pada tataran sintaksis. Dalam struktur kalimat, gagasan aliran ini tidak menjelaskan komponen apa saja yang tercakup dan dalam aspek fungsional pada kalimat. Sebagaimana kita ketahui pada fungsi lain dalam kalimat, yaitu fungsi semantis dan fungsi pragmatik. Selanjutnya ada linguistik struktural. Tokoh linguistik struktural ini adalah Ferdinand de Saussure, di mana linguistik struktural ini memiliki prinsip-prinsip umum linguistik yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, data kajian linguistik harus dikumpulkan berdasarkan metode empiris dan induktif. Yang kedua, bahasa bukanlah tulisan. Yang ketiga, bahasa merupakan satu objek yang dapat ditelaah terlepas dari objek yang lain. Yang keempat, bahasa adalah gejala alamiah yang dapat diteliti dengan menganalisis unsur-unsur pembentuknya. Yang kelima, bahasa dapat dipelajari berdasarkan perkembangan sezaman dan berdasarkan sejarah. Yang keenam, bunyi bahasa dianalisis secara mekanis. Yang ketujuh, bahasa terdiri dari bunyi dan makna. Yang kedelapan, sistem dan subsistem bahasa mengalami perubahan dalam dirinya sendiri secara kompleks. Yang kesembilan, setiap satuan bahasa dalam subsistem bahasa itu mempunyai fungsi tertentu. Yang ke-10 yaitu hubungan antar satuan dalam sistem bahasa dapat berlangsung secara sigmatik dan pragmatik. Yang ke-11, makna bersifat konvensional sehingga tidak dapat distrukturkan. Yang ke-12, analisis makna perlu dibedakan secara leksikal dan struktural. Kemudian yaitu linguistik tradisional. Aliran tradisional ini dimaksudkan periode sebelum munculnya linguistik modern, sebelum abad ke-20. Aliran tradisional ini didasarkan terutama pada analisis makna. Hal ini jelas dari definisi, misalnya kata benda ialah nama orang, benda, dan dapat dibendakan. Kata kerja ialah kata yang menunjukkan kegiatan. Oleh karena itu, Ali Syabana pada tahun 1978 mengatakan bahwa kata ialah satuan kumpulan bunyi atau huruf yang terkecil yang mengandung pengertian. Demikian pula pada kalimat, yaitu satuan kata orang yang terkecil yang mengandung pikiran lengkap. Selain analisisnya berdasarkan makna, tata bahasa tradisional ini mempertimbangkan hierarki dalam bahasa, sehingga batas antara satuan-satuan gramatika yang satu dengan yang lain tidak jelas. Dalam era ini, para filsuf seperti Aristoteles dan Plato memberikan bahasa dari pandangan filsafat. Sebelum munculnya linguistik modern, pandangan itu mengkhususkan diri dalam bidang arti. Selanjutnya yaitu linguistik deskriptif. Menurut bahasa linguistik adalah ilmu yang mempelajari atau menelaah tentang tata bahasa, sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya. Menurut istilah linguistik deskriptif atau linguistik sinkronik ini adalah ilmu yang mengkaji bahasa pada masa yang terbatas. Pada abad ke-19 sampai 20, linguistik deskriptif ini nampaknya menjadi satu-satunya kajian yang dipertimbangkan dalam penelitian linguistik. Namun, Ferdinand de Saussure mencoba mengembangkannya dengan linguistik deskriptif. Ada beberapa objek yang menjadi kajian dari linguistik deskriptif ini, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik. Tokoh-tokoh dari linguistik deskriptif ini ada Ferdinand de Saussure, Leonard Bloomfield, John Rupert Field. Selanjutnya yaitu linguistik historis. Berdasarkan Kamus Linguistik edisi keempat pada tahun 2009, adalah cabang linguistik yang menyelidiki perubahan-perubahan jangka pendek dan jangka panjang dalam sistem bunyi, gramatika, dan kosakata satu bahasa atau lebih. Dengan mempelajari linguistik historis, seorang peneliti mampu mengetahui perubahan bahasa, bahkan faktor-faktor yang mendukungnya. Dengan kata lain, mendalami linguistik historis berarti menyelami kebudayaan penutur suatu bahasa. Bidang ini kadang disebut dengan linguistik diakronis sebagai lawan dari linguistik sinkronis yang mengkaji bahasa pada waktu ke waktu. Kajian dari bidang ini antara lain meliputi kajian sejarah satu bahasa, bagaimana dan mengapa perubahan bahasa terjadi, perubahan dengan perbandingan terhadap bahasa lain yang serumpun atau linguistik komparatif. Kemudian perkembangan dialek bahasa atau dialektologi, dan serta sejarah kata atau etimologi. Selanjutnya itu linguistik bandingan. Linguistik bandingan ini merupakan terjemahan dari istilah dari dalam bahasa Inggris, yaitu comparative linguistics. Istilah ini sering juga diindonesiakan menjadi linguistik komparatif.
Namun demikian, istilah ini tidak sepadan dengan istilah perbandingan bahasa karena linguistik bandingan merupakan suatu kajian ilmiah, sedangkan perbandingan bahasa tidak mengacu pada suatu kajian ilmiah. Sesuai dengan klasifikasi linguistik bandingan dibagi menjadi 3 tujuan, yaitu tujuan linguistik bandingan historis, tujuan linguistik bandingan tipologis, dan tujuan linguistik bandingan areal atau geografis. Linguistik bandingan ini ada 5 sifat kajian dari linguistik bandingan yang perlu diketahui, yaitu ada historis, diakronis, sinkronis, deskriptif, dan ilmiah. Kemudian selanjutnya ada perubahan bahasa. Perubahan bahasa adalah proses perubahan yang terjadi dalam elemen kebahasaan seiring berjalannya waktu. Perubahan bahasa merupakan subdisiplin ilmu dari linguistik komparatif. Ilmu ini berbicara mengenai proses perkembangan bahasa dari awal mula keberadaannya hingga kondisinya saat ini, serta mekanisme yang terlibat di dalamnya. Sifat dari pengkajian perubahan bahasa adalah bergerak dari masa lampau ke masa kini. Perubahan bahasa pada dasarnya bersifat alami, normal, dan tidak terhindarkan. Namun, para ahli bahasa lainnya berpendapat bahwa perubahan bahasa merupakan pertanda kemerosotan. Sebuah kasus yang pergeseran makna semantikal pernah dilakukan oleh Jimmy Carter, seorang presiden Amerika yang menggunakan yang seharusnya Freud menghina dalam pidatonya. Kasus ini merupakan bukti dari pergeseran makna dan penghilangan kosakata. Kemudian faktor-faktor dari penyebabnya terjadi perubahan bahasa ini ada 2, yaitu penyebab internal dan penyebab eksternal. Penyebab internalnya itu transmisi, integrasi, intergenerasi, variasi, teleologi, ekonominasi. Kemudian penyebab eksternalnya ini penyebabnya adalah perubahan bahasa dari kontak antara 2 orang atau kelompok dengan dialek atau bahasa yang berbeda. Terdapat 2 teori mengenai perubahan bahasa secara eksternal, yaitu perubahan karena kelompok minoritas dan penyederhanaan bahasa pertama. Perubahan terbentuk dari kelompok minoritas adalah substrata yang mempengaruhi elemen bahasa kelompok mayoritas. Terus kemudian kedua itu perubahan terjadi karena penyederhanaan bahasa antara 2 orang dari dialek dan bahasa yang berbeda. Hal itu yang terjadi karena kesulitan yang dialami ketika menyesuaikan diri dengan bahasa lain. Terdapat tiga tataran bahasa yang mengalami perubahan, yaitu suara atau fonetik, tata bahasa dan kata, dan makna. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.